Hai guys, kembali lagi bersama gua di Wandi Channel Review. Apakah kalian sudah rindu dengan film Kokopetan? Tenang, karena di video kali ini akan gua bawakan alur cerita film yang berjudul High-Tension tahun 2003, di mana film ini menceritakan tentang sebuah keluarga yang harus kena teror oleh sosok psikopat misterius. Kira-kira seseru apa? Oke lah, daripada kebanyakan bacot di awal, mending kita saksikan saja alur ceritanya. Tapi jika kalian suka dengan video ini, seperti biasa silahkan ditekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Di awal film kita diperlihatkan seorang bondon berambut tukung yang sedang berlari ketakutan di tengah hutan seperti sedang dikejar oleh seseorang. Namun rupanya kejadian itu hanyalah mimpi dari seorang bondon bernama Maria, di mana saat ini si Maria sedang melakukan perjalanan menuju rumah orang tua sahabatnya yang bernama Alec. Sambil udut GP, si Maria pun langsung menceritakan tentang mimpi anehnya itu. Namun dirasa itu hanyalah mimpi biasa, si Alec pun meminta ke si Maria untuk tidak terlalu memikirkannya. Dia pun meminta ke si Maria untuk beristirahat kembali, terlebih lagi perjalanan menuju rumahnya masih sangat jauh. Kemudian kita dialihkan ke rumahnya si Alec, di mana waktu itu adiknya si Alec bernama Hendrik sudah tidak sabar lagi menunggu kedatangan kakaknya. Namun si Hendrik yang bau hangru, si ibu pun memintanya untuk mandi terlebih dulu sambil menunggu kakaknya datang. Singkat waktu di malam harinya, si Alec dan si Maria pun sudah sampai ke kebun jagung milik ayahnya si Alec. Hingga tidak lama kemudian, si Alec pun kaget setelah melihat sesuatu di tengah kebun jagung. Kemudian, dia pun berniat untuk mengeceknya. Takut terjadi apa-apa dengan si Alec, si Maria pun bergegas menyusulnya. Alex, c'est où? Alex? Lalu sesampainya di tengah kebun jagung, si Maria pun kaget setelah mendengar suara mobilnya, dan ternyata itu hanyalah iseng dari si Alec yang berniat untuk mengerjai si Maria. Kemudian sesampai di rumahnya si Alec, mereka pun disambut oleh ayahnya si Alec dan si Hendrik yang sudah molor. Dan setelah memperkenalkan si Maria ke ayahnya, si ayah pun meminta ke mereka untuk segera masuk. Bien sûr qu'il est content. Tu sais, il t'a attendu toute la soirée. Un peu de travail. Bonne nuit les filles. Singkat waktu setelah membereskan barang-barangnya, si Maria pun langsung menanyakan tentang hubungan si Alec yang kandas. Kemudian si Alec pun langsung menceritakan jika dia terpaksa memutuskan hubungan bersama ayangnya karena ayangnya ketahuan selingkuh bersama si Jule yang memiliki body bak gitar Spanyol. Setelah mendengar cerita itu, si Maria pun izin keluar untuk menghisap sebatang udud. Kemudian di saat sedang menikmati sebatang GP, tanpa disengaja si Maria melihat si Alec yang mandi, dan bisa kita lihat si Maria seperti tergoda melihat bodi si Alec yang tanpa skin. Singkat waktu di tengah malamnya, sambil mengenakan Walkman tahun 2000-an, si Maria yang sulit molor pun memutuskan untuk senam jari guna menghilangkan esangnya. Dan di saat si Maria sedang enak-enak senam jari, tanpa dia sadari sebuah mobil kolot datang menuju rumahnya si Alec. Dan dikarenakan yang lainnya sudah tiba molor, mereka pun tidak menyadari kedatangan mobil itu. Sesaat kemudian setelah itunya keluar, si Maria pun dikagetkan oleh seorang yang memencet bel. Walaupun cara repel dina cangcut, si Maria pun berniat untuk mengeceknya. Di sisi lain, ayahnya si Alec yang terbangun pun bergegas membuka pintu. Oui, j'arrive. Quoi? C'est toi, Hendrix?
Mais c'est pourquoi? Entah siapa sebenarnya orang itu, tiba-tiba dia menghajar ayahnya si Alek menggunakan pisau cukur. Mendengar ayahnya si Alek yang kesakitan, bukannya datang menolong, si Maria yang ketakutan memutuskan untuk bersembunyi. Naas sekali, ayahnya si Alek pun harus modar mengenaskan setelah dikecup lemari oleh psikopat sampai buntung. Di sisi lain, istrinya yang mendengar keriuhan itu pun bergegas mengeceknya. Sesampainya di tangga, seketika dia pun shock setelah melihat suaminya sudah modar mengenaskan dihabisi oleh sosok pria subur. Apakah ibunya si Alek akan baik-baik saja? Kemudian kita dialihkan ke si Maria yang sedang ketakutan. Di tengah kepanikan, dia pun kaget setelah mendengar seseorang yang akan datang. Dirasa itu psikopat, dia pun langsung membereskan barang-barangnya agar psikopat itu tidak menyadari keberadaannya. Hingga setelah itu, dia pun bergegas bersembunyi. Melihat kamar yang begitu rapi, psikopat pun merasa kamar ini tidak diisi. Kemudian dia pun berniat mengecek ke ruangan lain. Melihat psikopat yang pergi, jelas saja si Maria pun merasa lega karena psikopat itu tidak menyadari keberadaannya. Sesaat kemudian, psikopat pun sampai ke kamarnya si Alek. Melihat si Alek yang sedang tibra molor, dia pun berniat melakukan sesuatu. Kira-kira apa yang akan dilakukan psikopat itu ke si Alek? Di sisi lain, si Maria yang sedang bersembunyi pun kaget setelah mendengar teriakan si Alek. Dirasa sudah terjadi sesuatu, dia pun berniat mencari telepon guna meminta bantuan. Dan sesampai di kamar orang tuanya si Alek, si Maria pun bergegas mencari telepon. Namun di tengah pencarian, seketika dia pun kaget setelah mendengar seseorang yang datang. Dirasa itu psikopat, dia pun bergegas bersembunyi ke dalam lemari. Dan rupanya itu ibunya si Alek yang sudah ripuh. Di tengah rasa mules, dia pun langsung mengambil telepon guna meminta bantuan. Namun tiba-tiba... Betapa syoknya si Maria setelah melihat ibunya si Alek modar mengenaskan tepat di depan matanya. Hingga setelah melihat psikopat itu pergi, dia pun bergegas keluar dari persembunyiannya dan berniat untuk meminta bantuan. Namun suenya telepon itu sudah modar dirusak oleh psikopat. Di tengah kebingungan, dia pun melihat si Hendrik yang sedang dikejar-kejar oleh psikopat. Dirasa ini kesempatan, dia pun bergegas menuju kamarnya si Alek. Alex? Sesampainya di kamar si Alek, si Maria pun merasa lega melihat si Alek yang masih hidup. Namun suenya dia tidak bisa membuka rantai itu karena telah dikunci oleh psikopat. Di tengah kebingungan, dia pun mendengar suara si Hendrik yang sedang meminta tolong. Mendengar hal itu, dia pun bergegas mengeceknya. Naas sekali, si bocil Hendrik yang tidak berdosa pun harus menyusul orang tuanya ke alam baka setelah diheadshot oleh psikopat. Mendengar suara tembakan itu, jelas saja si Alek pun sangat sedih. Melihat hal itu, si Maria pun mencoba untuk menenangkannya. Dia pun berjanji akan menyelamatkan si Alek dari cengkraman psikopat itu. Kemudian, si Maria pun bergegas pergi mencari telepon agar bisa meminta bantuan.
Sesampainya di ruangan tamu, dia yang melihat sebuah telepon pun berniat untuk meminta bantuan. Namun suenya telepon itu tidak bisa digunakan karena sudah diputus oleh psikopat. Di tengah kebingungan, dia pun dikagetkan oleh seseorang yang akan datang. Dirasa itu psikopat, dia pun bergegas bersembunyi. Melihat si Alex dibawa oleh psikopat, si Maria pun harus memikirkan cara untuk menyelamatkannya. Di sisi lain, psikopat yang mendengar sesuatu dari arah dapur pun bergegas untuk mengeceknya. Dan di saat psikopat itu masuk ke dalam rumah, si Maria yang melihat kesempatan ini pun berniat untuk menyelamatkan si Alex. Sesampainya di mobil psikopat, si Maria pun berniat membawa si Alex pergi dari tempat ini. Namun seketika dia pun kaget setelah melihat psikopat itu datang. Dirasa tidak ada cara lain lagi, dia pun berniat untuk menghabisinya. Namun suenya pintu itu keburu ditutup oleh psikopat hingga si Maria pun harus ikut terkurung bersama si Alex. Singkat waktu, di tengah perjalanan, si Maria pun berusaha membobol pintu agar bisa menyelamatkan si Alex dan pergi dari tempat ini. Hingga tidak lama kemudian, akhirnya si Maria pun berhasil membobol pintu mobil itu. Namun anehnya, bukannya senang, si Alex malah semakin histeris. Melihat hal itu, si Maria yang takut psikopat itu menyadari keberadaannya pun mencoba untuk menenangkan si Alex. Di sisi lain, psikopat itu pun sangat senang setelah dirinya berhasil menculik si Alex. Dan rupanya tak hanya si Alex saja, melainkan sudah puluhan bondon bina yang sudah menjadi korbannya. Sesaat kemudian, psikopat pun mampir ke sebuah pom mini guna mengisi bahan bakar mobilnya. Dirasa ini kesempatan, si Maria pun meminta ke si Alex untuk menunggu sementara dia berniat meminta bantuan ke seorang pria yang sedang menjaga minimarket. Sesampainya di minimarket, si Maria pun meminta ke si kasir untuk segera menelepon polisi. Namun belum juga menjelaskan, si Maria pun panik setelah melihat psikopat itu datang. Di tengah kepanikan, dia pun bergegas bersembunyi. Melihat seorang pria datang dengan tingkah laku yang aneh, jelas-jelas si kasir pun merasa heran. Terlebih lagi, dia semakin curiga setelah melihat banyaknya darah di tangan pria itu. Dirasa itu psikopat, si kasir pun berniat melakukan sesuatu. Dirasa si kasir sudah mencurigainya, psikopat pun langsung meminta ke si kasir untuk mengambilkannya sebotol minuman liar. Naas sekali, si kasir yang tak berdosa pun harus modar mengenaskan setelah ditampol kampak kopet. Melihat hal itu, si Maria yang ketakutan pun bergegas bersembunyi ke dalam WC. Di sisi lain, setelah menghabisi si kasir, si kopet pun berniat mengecek semua ruangan di minimarket ini karena takutnya masih ada orang. Dirasa tidak ada orang lagi, psikopat pun memutuskan pergi dari minimarket ini. Dirasa kondisi sudah mulai aman, si Maria pun bergegas keluar dari persembunyiannya.
Tidak lama kemudian si Maria pun panik setelah melihat mobil psikopat sudah pergi. Di tengah kebingungan dia pun bergegas menelpon polisi guna meminta bantuan, dan setelah telepon itu terhubung, si Maria pun meminta ke Pak Polisi untuk segera mengejar sebuah mobil truk yang sedang menculik temannya. Mendengar hal itu jelas saja Pak Polisi pun menolaknya karena mobil truk di kota ini sangatlah banyak. Terlebih lagi si Maria tidak memberitahukan plat nomor di mobil itu. Dirasa Pak Polisi tidak bisa diandalkan, si Maria pun berniat mengejar mobil itu sendirian. Dengan menggunakan mobil si kasir, si Maria pun langsung tancap gas mengejar mobil psikopat itu. Melihat mobil psikopat itu masuk ke dalam hutan, si Maria pun bergegas mengikutinya. Namun sesampainya di tengah hutan, akibat tidak fokus si Maria harus kehilangan mobil psikopat itu. Di tengah kebingungan, tiba-tiba namun ternyata psikopat itu sudah menyadari bahwa dirinya sudah diikuti. Melihat hal itu, si Maria pun berniat untuk mengheadshotnya. Namun sungguh suwe, pistol yang dia bawa tidak berisi peluru. Di tengah kepanikan, si Maria pun berniat untuk kabur. Sungguh suwe, akibat tidak memiliki ilmu Dominitoretot, mobil si Maria pun harus membui ke dalam ruyuk hingga terbalik. Walaupun mobilnya itu mengalami rusak yang sangat parah, namun untungnya si Maria berhasil selamat. Di tengah rasa linu, si Maria pun berniat pergi dari tempat ini. Namun sesampainya di bekas kebun anggur, si Maria pun panik setelah melihat psikopat itu datang. Dirasa percuma terus-menerus berlari, si Maria pun berniat melawannya menggunakan kawat berduri. Melihat si Maria sudah tidak berdaya lagi, psikopat pun berniat melakukan fatality. Dan walaupun sempat tumbang, namun akhirnya si Maria berhasil epic comeback hingga berhasil merujak psikopat itu sampai modar. Kemudian dia pun bergegas pergi menyelamatkan si Alex. Di sisi lain, kita pun diperlihatkan kedua orang polisi yang baru saja tiba di minimarket itu. Namun seketika mereka pun masa Herman setelah melihat minimarket itu begitu sepi. Dirasa sudah terjadi sesuatu, mereka pun bergegas mengeceknya. Dan sesampainya di dalam, mereka pun melihat si kasir sudah modar mengenaskan. Hingga setelah melihat itu, mereka pun berniat melihat CCTV agar bisa tahu siapa pelakunya. Dan entah apa yang sebenarnya terjadi di CCTV itu, kita diperlihatkan bahwa si Maria lah yang telah membunuh si kasir. Lalu kita dialihkan lagi ke si Maria yang berniat menyelamatkan si Alex. Namun bisa kita lihat si Alex seperti ketakutan melihat si Maria.
Setelah rantai itu dilepas, si Alek pun langsung memarahi si Maria karena telah menghabisi keluarganya. Rupanya selama ini si Maria memiliki dua kepribadian, dan salah satunya sosok psikopat yang menghabisi keluarga si Alek. Dan pertarungan yang kita lihat sebelumnya itu hanyalah halusinasi si Maria saja, dan luka yang dia alami itu luka yang dia buat sendiri. Muak dengan kegeloan temannya itu, si Alek pun berniat menghabisinya. Setelah berhasil mencucuk si Maria, si Alek pun bergegas pergi dari tempat ini. Melihat si Alek yang kabur, jiwa kopet si Maria pun langsung muncul dan bergegas mengejarnya. Di tengah pengejaran si Maria kopet, si Alek yang melihat sebuah mobil pun langsung menghentikannya. Namun saat dirinya akan pergi, tiba-tiba dan setelah menghabisi si pengemudi yang tidak berdosa, si Maria kopet pun berniat menghabisi si Alek. Sungguh suwe, walaupun berhasil keluar dari mobil itu, si Alek harus kasura pecahan kaca. Dirasa si Alek tidak bisa kabur lagi, si Maria kopet pun berniat melakukan sesuatu. Kemudian si Maria kopet pun memaksa ke si Alek untuk menjadi ayangnya, dan ternyata selama ini diam-diam si Maria menyukai si Alek. Namun dikarenakan si Alek mah normal, jelas tak sudi jika harus menjadi ayangnya si Maria. Dan sekarang karena tak ingin modar, terpaksa si Alek pun menerima cintanya si Maria. Hingga setelah melihat si Maria yang lengah, si Alek pun berniat melakukan sesuatu. Dan dengan linggis yang dia temukan, akhirnya si Alek pun berhasil mencucuk si Maria. Kira-kira apakah si Maria kopet akan selamat? Singkat waktu, beberapa minggu kemudian, akibat kegeloannya itu, terpaksa si Maria kopet pun harus mendekam di rumah sakit gelo. Kira-kira apa yang akan terjadi selanjutnya? Dah peduli bagong, karena film pun sudah berakhir. Gimana guys, sudah jelas meren piraku arek dijelaskan deui mah leung-leung nonton nanti ke akhir. Oke lah, mungkin siu saja alur cerita film dari High-Tension tahun 2003. Maaf jika ada salah kata. Terima kasih yang sudah menonton. See you next and bye bye.